Satu Ya pohon kira-kira paling mampu berapa buah satu pohon? kalau pohonnya masih baru Belajar belajar buah ya? buah 2 kali, mungkin ya sekitar 50 paling banyak ya 50 100, buah? iya 100 buah? iya Nah, bayangin 100 buah tadi, satu buah kalau yang gede bisa 2 kilo, iya sementara 1 kilo 20.000. Satu buah berarti harganya 40.000. iya. Jika serupa dari sekian ratus dari satu pohon, udah berapa satu pohon itu panennya Iya, itu? itulah makanya kita mengajak masyarakat itu minimal lah, yang nggak punya lahan itu di depan rumahnya lah, Hmm. sehingga sini benar-benar jadi kampung alpukat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kami menyapa Anda dalam acara Ngobos di Kampung Acelak. Nah, Ngobos ini ada singkatannya, Mas Erwin. Singkatannya Ngobo apa itu? Ngobos itu ngopi bareng obrolan santai. Nah, Acelak Aliansi Cendekiawan Lari Kampung. Jadi orang-orang di Kampung Acelak ini orang-orang pinter memang. Nah, terus di Kampung Acelak itu ada tradisi, yaitu ngopi. Ngopi, ngolah pikir. Wah, Olah pikir. ya ya kita ngopi dulu Mas Erwin. Iya iya. Wah, ini pemirsa kopi spesial. Kopi apa namanya Mas Erwin? Kopi Arabica, Hmm, Arabica. asli Banyuwangi. Asli Banyuwangi. Kebetulan Mas Erwin ini orangnya sedang peduli kepada kearifan lokal. Salah satunya adalah dengan mengembangkan panen dari bumi Belambangan, yaitu kopi Arabica. Arabica ini asli. Nah, pemirsa, ini saya membelakangi sebuah tanaman. Tanaman ini seperti yang Anda lihat, ini tanaman kalau orang Banyuwangi nyebutnya apukat. Kalau di bahasa Indonesia alpukat. Alpukat. Ya. Kalau advokat beda lagi Mas Erwin ya. Iya, Alpukat alpukat beda lagi. pengacara. Pengacara. Nah, di belakang saya ini kalau Anda pernah dengar istilah penyebutan kampung apukat atau alpukat. Nah, di belakang inilah. Kebetulan ini Mas Erwin Yudianto ya. Iya. Ini penggagasnya untuk melahirkan kampung apukat. Tentu ini bukan sembarangan karena Mas Erwin yang hidupnya di kota harus terjun di sebuah perkampungan terpencil dengan sengaja itu mendirikan sebuah kampung yang khusus ditanami alpukat atau apukat. Ini masuk wilayah Parangharjo. Parangharjo. Iya, Parangharjo itu desa, kalau dulu namanya Perangan. Parangan. Kalau kita bicara Perangan, Mas Erwin, itu saya teringat dengan Perang Bayu. Iya. Puncaknya itu tahun 1771. Puncak perangnya itu 18 Desember 1771. Yang sekarang ini jadi dasar hari jadi Banyuwangi. Yaitu dari ya di sini. Artinya Iya. Mas Erwin ini punya wilayah di tempat yang bersejarah yaitu Perang Bayu yang dulu dikenal seperti itu. Oke, kita akan bincang-bincang dengan Mas Erwin yang menyempatkan diri untuk berpikir bagaimana melahirkan sebuah kampung spesial yang dinamai oleh beliau sebagai Kampung Apukat atau Alpukat. Nah, Mas Erwin, saya penasaran ya, kenapa sih Mas Erwin punya ide memberi nama itu justru Kampung Apukat? Itu ada nggak mungkin alasannya itu? Jadi alasan yang pertama itu Songgon, Desa Songgon ini, Kecamatan Songgon ini dikenal biasanya oleh Hmm. masyarakat itu kan sebagai penghasil durian. Hmm. Jadi, padahal itu enggak juga, Hmm. karena selain durian itu ada pisang, ada Manggis. manggis, Hmm. macam-macam lah. Hmm. Terus ada juga alpukat, tapi untuk yang sementara yang skala kebun mungkin Belum belum ada ya? ada. Biasanya nanam satu depan rumah, samping Iya, rumah, atau di kebun cuma satu, dua kan ya begitu. cuman, eee, kami menggagas ini karena, dari segi bisnis, mungkin alpukat itu lebih cepat, Hmm. karena masa tanamnya itu dari, eee, benih dari umur
sekitar 2 bulan itu, Mhm. sekitar 3 tahun itu sudah bisa panen raya. Maksudnya ini lebih cepat dibandingkan dengan apa ini? Dengan Durian, durian. Durian ya. berapa? 5 tahun Durian kalau nggak salah bisa ya? 5 tahun, bisa lebih, Oh gitu, ya ya. ya. Kalau alpukat ini, punya saya yang di belakang ini, itu 2 tahun sudah mulai belajar buah. Mhm Ya, jadi 3 tahun itu saya pastikan bisa panen raya. mhm. Makanya kita, sebetulnya kita bikin seperti ini untuk mengajak masyarakat, yang ada di khususnya di Desa Mhm, Parangharjo ini untuk ikut menanam alpukat. mhm, Karena selain alpukat ini, buah yang sangat mahal, mhm, bisa dipakai untuk bisnis, sehingga, masyarakat ini dapat penghasilan yang, mhm. eee, apa, yang besarlah nantinya, Ekstra pokoknya ya? ekstra Mhm, ya, itu Mas. mhm. Jadi Terus gini Mas Wiwin, alpukat itu kan kalau kita lihat ya, mulai dari pohonnya, buahnya, daunnya, secara herbal, ini kan semua juga sangat bermanfaat ya, iya sangat ya. bermanfaat. Nah, apakah ini juga menjadi bagian alasan Mas Erwin untuk memprakarsai dengan penanaman secara massal itu atau bagaimana? Jadi gini Mas Denny, kalau untuk, alpukat ini memang banyak yang bermanfaat. Salah satu contoh ada yang alpukat itu jenis Miki. Jenis Hmm. Miki itu buahnya nggak terlalu besar tapi lebat. Itu daunnya jika dimakan ulat, itu ulatnya yang mati. Oh gitu ya? Iya, sehingga, daunnya ini kalau dipakai untuk, penyemprotan organik untuk nyemprot, Bahan untuk ya? iya, Hmm. di blender atau di apa, disemprotkan di yang ada uletnya, bisa mati Hmm. daripada, memakai pupuk-pupuk Kimia. kimia, Hmm. seperti itu. Selain itu juga alpukat ini kan juga untuk, eee, apa, bahan kosmetik juga, Hmm. Hmm. gitu. Jadi untuk, konsumsi itu aman mulai dari balita sampai usia lanjut. Hmm. Sementara kalau durian mungkin balita masih belum boleh ya. Hmm. Terus, kalau usia sudah terlalu lanjut juga berbahaya sekali karena mengandung gas mungkin itu. Alkohol itu ya? Iya, alkohol. Memang ada pembeda yang kontradiktif Mas Erwin. Kalau apukat itu semakin tua, semakin masak, semakin matang, itu semakin enak Iya, dan tidak berbahaya. tidak berbahaya. Tetapi kalau durian semakin matang, semakin apalagi sampai berair, terus Iya, kulitnya itu sampai kuning, itu malah berbahaya, ada gasnya tadi itu. iya, Kebetulan saya pernah jadi korbannya itu, iya, makan cuma 3 sampai sakit gitu, artinya unsur alkoholnya lebih tinggi iya. gitu. Oke, kita kembali ke kampung apukat Mas Arwin. Saya yakin luasannya berapa ini Mas Arwin? Luasannya, Ini luasnya 1,5 hektar. khusus tanamannya ya? Iya, Kalau areanya? areanya 1 hektar. Oke, berarti ini percobaan, boleh dibilang Iya, percobaan ya, setengah percobaan. hektar itu. Nah, tentu Mas Erwin ini punya alasan tersendiri mengapa mempelopori penanaman apukat ini dengan setengah hektar, kan cukup luas setengah hektar Mhm, itu ya. Eee, Artinya selain mengajak, itu kan ada nilai-nilai edukasinya. iya, Ada nggak ke depan mungkin untuk jadikan sebagai tempat percontohan atau tempat mungkin anak-anak muda, siswa mengenal, diberi kesempatan, disiapkan ruang khusus atau area khusus untuk berkemah satu misal atau yang lainnya? iya. Jadi rencana kita ke depan itu Mas ini, kita Hmm, akan memberikan, hmm, tempat untuk edukasi, edukasi hmm, penanaman bibit mulai dari, eee, bibit sampai, hmm. pemeliharaan, ya, sampai, berbuah itu seperti apa. Berarti mulai proses awal sampai berbuah ya Iya, berarti sampai ya? berbuah nanti Hmm, itu kita ajari seperti apa, sehingga, hmm, eee, apa, nanti sekolahan-sekolahan atau, eee, bagi masyarakat-masyarakat yang hmm, kepingin bisa nanti kita, buatkan tempatnya untuk berkemah hmm, sekaligus edukasi, memberikan edukasi seperti hmm, itu. Rencananya seperti itu, sehingga masyarakat sini juga nanti, bisa kita ajak kerjasama.
dengan misalnya jualan-jualan sehingga masyarakat sini juga Mengangkat dapat perekonomian ya. iya, dapat apa, mendapatkan hasil dari jualan-jualan Hmm. itu tadi. Oke, Mas Erwin, berbanding sekarang ya, kalau seperti durian, itu ketika panen, itu kan nggak bisa bareng ya. Iya, Kadang-kadang dipaksakan dikasih obat ya, apa, diunduh, kemudian ditempatkan di tempat tertentu, kemudian dikasih obat supaya matang bersama. Dan itu pun, jarak waktu atau durasi waktunya kan nggak bisa begitu lama ya. iya. Sehingga kebanyakan untuk mengejar itu diecer di pinggir-pinggir jalan, Iya. ya. Kalau apokat gimana? Kalau alpukat itu, panennya insya Allah bisa serempak lah. Artinya Mhm, serempak itu yang tua-tua bisa diambili semua, sementara mhm. yang nanti ada yang menyusul kecil-kecil itu barengan juga nanti. Oh gitu, Iya. mmm, Nah, terus, kalau alpukat sendiri kebanyakan diminta oleh supermarket, terus mmm. hotel-hotel seperti Mall-mall itu itu, ya? ya mall-mall. Mmm. Jadi dari permintaan dari Bali, dari Surabaya, dari Malang itu sangat banyak sekali, Mas. Artinya Mas Erwin baru nanam mempelopori ini sudah banyak permintaan berarti Sudah ya? banyak permintaan. Oke. Ini bisa kurang dong Mas Erwin, Iya, kalau cuma setengah iya. hektar ini? Tapi kita, nanam di 2 tempat, Oh gitu, ada di lokasi lainnya kita mhm, sedikit, tapi ya lumayanlah. untuk menopang. Iya, untuk menopang. Ada setengah hektar juga kurang lebihnya? Iya, kurang lebih. Oke. Kak, pemasarannya artinya di sini Mas Erwin sudah punya ya pasar Iya, itu ya, pangsa pasarnya mana-mana yang harus dibidik. Selain Banyuwangi kan disebutkan tadi ke Bali dan luar Banyuwangi seperti kota-kota besar Malang, Surabaya dan lain sebagainya seperti iya. itu ya. Oke, untuk penanamannya Mas Erwin ini jenisnya ini jenis apokat apa ini? Jenisnya itu ada banyak, Mas, ini. Ada aligator, Hmm, ada Mickey, hmm, ada gelut, hmm, terus ada banyak red Vietnam, banyak ada sekitar 8 atau 9-an gitu hmm, jenisnya. Memang kita pakai apa, nanam banyak itu memang untuk edukasi, mana yang kira-kira hmm, nanti bisa diskala kebunkan, sehingga kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat yang hmm. menginginkan itu di skala kebun. Ya ini, tidak apa, nanam satu pohon di sebelah rumah, Iya. atau di kebun cuma satu 2 kan Dan gitu ya. perlu diingat Mas Denny, jadi gini, masyarakat itu, sebetulnya tanpa disadari, ada yang punya tetangganya di depan rumah atau Mmm, di, apa, belakang rumahnya, mmm. itu biasanya punya satu pohon. Itu bisa ditebas sampai dengan satu pohon aja, kalau yang sudah besar itu bisa sampai dengan 3 juta. Itu, apa, 1 kali panen ya? Iya, satu kali panen. Panen. Nah, Cumannya satu sementara pohon ya? iya, satu pohon. Nah, kalau misalnya di skala kebun, bayangkan aja nggak usah banyak-banyak. Kalau sekitar apa, kita bisa misalnya nanam 100 pohon aja, dipakai 1 jutaan aja, sudah 100 seratus juta? juta. Iya, Gitu, Mas. Jadi itulah kenapa saya ajak masyarakat ini untuk menanam alpukat itu karena, mmm, lebih prospek mmm, gitu, Mas Denny. Setahun bisa 2 mmm, kali mmm, panen, mmm. tuh. Sementara kalau durian kan cuman sekali Dan itu pun nunggu panennya. yang jatuh? Iya, nunggu yang jatuh. Mmm, Nah, terus, misalnya ada gini, apa namanya, ada masyarakat yang lahannya nggak seberapa luas, mmm, itu bisa sistemnya di-planter bag kayak yang mmm, seperti ini di-planter bag. mmm, Itu namanya tabulan pot. mmm, Itu juga bisa berbuah, itu contohnya mmm. banyak yang sudah berbuah kok. Iya, iya. Iya, nah, mungkin nanti bisa dilihat-lihat Mas Jalan-jalan Denny, jalan-jalan iya. nanti. Jadi itu tabulan pot. Mmm, Jadi di apa, tetap di pot mmm, atau di planter bag itu bisa berbuah tetap. mmm. Misalnya di halaman rumahnya kepengin nanam 1, 2 bisa. Ya untuk anulah, Kalau untuk durian nggak bisa Mas Denny, karena iya, besar besar, pohonnya. tinggi lagi ya, Iya. tinggi. Nah, pemirsa, apa yang disampaikan Mas Erwin ini tentu memiliki perspektif yang luar biasa. Tadi disebutkan bagaimana mencontohkan ada seorang yang punya satu pohon dekat rumahnya diborong 1,5 juta ya? Iya, satu Satu juta setengah. setengah, 2 juta bahkan 3 juta. Nah,
perumpamaan minimal aja di kebunnya ditanamin tadi 100 Iya, pohon. Bayangin, dibuat rata-rata jangan 1,5 juta atau 2 juta lah, 1 juta 1 aja. juta aja. Sekali panen sudah 100 100 juta. juta. Dan itu Sementara 1 hektar itu Mas Denny, 1 hektar itu bisa 400 pohon. 400 pohon, berarti Iya, 400 kali panen 400 juta. iya. Ngeri. Dan itu pasar udah menunggu ya. Pasarnya sangat terbuka, banyak sekali yang Hmm. permintaan. Nah, ini tentu patut dicontoh, patut diikuti apa yang dilakukan oleh Mas Erwin. Mas Erwin, sebelum kita lanjut ngopi dulu Mas Erwin, Iya, monggo. biar penyar itu. Oke, Mas Erwin, sekarang masalah teknis penanaman hingga pemeliharaannya menyongsong panen. Bisa nggak diceritakan tahapan-tahapannya seperti apa? Jadi pertama menanam itu kita gali lubang, kita gali lubang sedalam sekitar 60 senti, Mm-mm. ya. Kita berikan pupuk-pupuk organik karena kita Mm. nggak pakai kimia, Mas. Menghindari betul lah. Menghindari. Nah, Mm. jadi pupuk organik itu kita biarkan dulu Mm. mungkin sekitar 2 minggu, Mm. ya. Tapi pupuk organik ini sudah jadi, artinya sudah kering, Udah siap ya, udah sudah siap siap untuk ya. ditabur ya. Itu kita biarkan untuk kita masukkan ke dalam lubang itu, Mm. setelah 2 minggu kita tanam. Mm. Kita tanam, nanamnya juga nggak boleh terlalu dalam, karena nanti kalau terlalu dalam, akarnya ini susah nembusnya juga, susah besar. Melebar ya. Karena pohon masih kecil, akarnya kan masih lemah, belum kuat. Ya. Jadi Mm. akarnya agak, maksudnya nggak terlalu dalam sehingga Mm. akarnya gampang untuk ini, apa namanya, Berkembang ya. berkembang. Dari 60 sentimeter Mas Erwin, kedalaman tempat penanaman bibit tadi pertama, itu kan sebelumnya kan dikasih pupuk Iya, organik ya. Berarti idealnya itu kurang dari 60 sentimeter itu iya, berarti ya, untuk iya, memberikan kesempatan keleluasaan dari akar-akar iya, berkembang itu ya. iya. Terus tahapan berikutnya apa Mas Erwin? Nah, tahapan berikutnya setelah itu tinggal perawatan aja. Perawatan itu ya penyiraman, Mmm, ya kan, penyiraman. Nanti setelah 1 bulan atau 2 bulan, yang lebih aman itu 3 bulan lah. 3 bulan setelah penanaman, barulah kita pupuk, ya pupuk lagi. mmm. Pakai pupuk-pupuk organik, ya. Semprotannya juga ya? Ada semprotan, ada Mmm, yang apa, pupuk kohe, biasanya itu kohe itu kotoran hewan itu. Jadi mhm, tapi yang sudah difermentasi, mhm, itu. Nah, mmm, barulah nanti kita, ketika ini menginjak 2 tahun, 1 tahun, mhm, 1 tahun itu ini, apa namanya, kita mulai mem-pruning. Pruning itu memotong tangkai-tangkai yang mmm. tidak Ya nggak perlu tidak ya? perlu, ya, tidak Mmm, perlu. Itu yang nanti membuat lama pertumbuhannya, karena tangkai ini juga menyerap nutrisi yang banyak. ya daripada sia-sia ya, Ya, daripada buang. sia-sia kita potong itu. Nah, Mhm, itu sampai dengan 2 tahun kita mmm, potongi seperti itu. Nanti 2 tahun insya Allah kalau bibit itu mhm, dari kita, insya Allah sudah mulai belajar berbuah. mhm. Jadi Berarti keseluruhan tanaman Mas Erwin ini di kampung alpukat ini benar-benar memang prioritasnya itu berbasis organik berarti ya? iya, organik. Dan menghindari dari kimia ya? Iya. Oke, apalagi Mas yang bisa diceritakan itu? Jadi, kalau, apa namanya, pupuk itu tetap kita pakai pupuk organik. Karena kalau untuk tumbuhan tahun itu, tumbuhan keras itu, karena usianya ini lama, Mas Hendy, itu lebih baik kita menggunakan non-organik. Nah, kelebihannya apa ini? Pakai organik dengan Organik. non-organik, Nah, kelebihannya masing-masing itu? kalau, pakai organik ini memang pertumbuhannya itu agak lama. Mhm, Tapi untuk, apa namanya, daya kekebalan buah, kekebalan pohon mhm, itu lebih kebal terhadap penyakit, oh serangan gitu, penyakit, gitu. Kalau pakai pupuk kimia ini mhm, lebih cepat pertumbuhannya, mmm, tapi dia, tidak kebal terhadap penyakit. instan masalahnya ya? Iya, Dan itu juga berhubungan dengan kesehatan tubuh iya, si apa, penikmat, buah alpukat iya. pastinya ya? Terus ini Mas Denny, apa namanya, eee, ketika ini sudah belajar buah, itu kita nggak bisa kalau
lihat pohonnya itu batangnya masih kecil, buahnya terlalu banyak, nggak bisa, harus kita kurangi kurangi, juga. Buahnya pasti nanti nggak mampu walaupun menyangga ya? iya, walaupun belajar berbuah, itu pasti akan, Mhm, kecil-kecil itu banyak sekali, itu harus dikurangi. merusak pohon utama berarti ya? Iya, Mmm, nanti pohonnya bisa stres dan bisa rusak mati, ya? iya. Bisa frustasi akhirnya ya? Iya, Heeh, karena dia nutrisinya tidak mencukupi untuk mmm, makanannya itu. mhm. Terus rasanya juga pastinya kan kalau pakai organik lebih enak ya? Iya, Lebih lebih aman juga kesehatannya iya, ya? Oke, Mas Herwin ini kan mempelopori masalah penanaman apa, eee, alpukat ya. Artinya tentu karena Mas Herwin ini hubungannya cukup luas, lintas jaringan, pernah nggak mengajak pihak-pihak tertentu untuk bersama-sama, memulai dengan penanaman pohon-pohon alpukat ini? Atau mungkin di antara mereka, sudah ada yang memesan bibit-bibitnya seperti Mas Erwin tadi iya. sebutkan, ada beberapa jenis bibit itu. Jadi ada beberapa, orang-orang pemerintahan, orang-orang dinas, pegawai-pegawai, itu banyak juga sih Mhm, yang, beli bibit, apa, sek ya ndak banyaklah, ada yang 100, 200 itu ditanam. Dan mmm. alhamdulillah sekarang ada yang sudah panen, Oh, sudah belum belum masih 2 tahun setengah lah, udah itu sudah panen? panen raya. Kemarin saya ditelepon, "Mas, tolong dibantu pemasarannya," dan saya sambungkan langsung Handle ya, ya? tapi untuk saat ini harganya karena, alpukat ini agak turun, Mas Berapa Denny. 1 kilonya itu? 1 kilo 20.000. 1 kilo 20.000. Nah, Itu da yang kemarin, karena setiap waktu kan bisa berubah. berubah, Iya. oke. 1 kilo 20.000. Kira-kira 1 kilo itu berapa buah kira-kira? Kalau jenis yang besar seperti aligator, red Vietnam, kelut, itu satu biji itu 2 kilo, 1 biji dua 2 kilo, kilo, berarti 1 biji harganya 40.000. 40.000. Wah, luar Iya. biasa ini ya. Satu Ya pohon kira-kira paling mampu berapa buah satu pohon? kalau pohonnya masih baru, Belajar belajar buah ya? buah 2 kali, mungkin ya sekitar 50, paling banyak ya 50 100. buah? Iya, 100 buah? iya, Nah, bayangin 100 buah tadi satu buah, kalau yang gede bisa 2 kilo, iya, sementara 1 kilo 20.000. Satu buah berarti harganya 40.000. iya, Jika serupa dari sekian ratus dari satu pohon, udah berapa satu pohon itu panennya iya. itu? Itulah makanya kita mengajak masyarakat itu minimal lah, yang nggak punya lahan itu di depan rumahnya lah, Mmm, sehingga sini benar-benar jadi kampung mhm. alpukat. Artinya Mas Erwin siap nanti jikalau ada masyarakat yang ingin mengikuti jejak Mas Erwin untuk, penanaman avokat itu, bisa menerima jikalau mereka itu ingin belajar memahami lebih detail gitu ya? Iya, nggak apa-apa, kita Mmm, malah seneng, mhm, sehingga kita pengen, kampung Parangharjo ini, dusun Parangharjo ini bisa menjadi ikon. benar-benar ikon, kampung alpukat. Ya Karena ya, banyak, kita juga sudah banyak dari tamu-tamu dari Jakarta, ya kan, mhm, dari Surabaya, dari Malang, itu ke sini melihat, beli mmm, bibit, dan alhamdulillah mereka sudah puas. udah hasilnya ya, Ya, hasilnya. Parangharjo ini desa Parangharjo dulu namanya Perangan ya, kemudian berkembang ramai jadi Parangharjo. Ini masuk kecamatan Songgon berarti ya? Kecamatan Songgon. Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Dan ini Songgon ini termasuk juga, eee, banyak wisata-wisata di daerah Songgon ini, Wisata di sejarah kecamatan iya. iya, ya alam iya, eee, terus ini kan juga cikal bakal Blambangan Banyuwangi kan juga di Songgon, Iya, Prabu Tawangalun di iya. Rawabayu. Berapa jarak dari sini ke Ke sana itu? Rawabayu mungkin sekitar, ya sekitar kurang lebih mungkin 5 kilo, 5 kilo, 5 deket kiloan. berarti ya. Iya, Nah, pemirsa, jadi tempat kami ini sedang ngobos, ngopi bareng obrolan santai, itu, masuk Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Nah, Songgon itu ada Rawabayu yang berhubungan dengan sejarah masa lalu, yaitu keberadaan dari Prabu Tawangalun. Tawangalun hingga berdirilah Kerajaan Macan Putih. Cikal bakal di sanalah sehingga sampai
saat ini menjadi Banyuwangi. Oke Mas Erwin, sebelum saya sudahi mungkin ada pesan-pesan pada masyarakat, monggo sampaikan. Jadi pesan saya kepada masyarakat, terutama yang punya lahan daripada nganggur, lebih baik ditanami. Siapa yang menanam itu pasti akan memanen. Ya, Itu ya, Mas Denny. ya betul, menuai. Iya, Menuainya menuai jangan menuai angin dong, iya, jangan menuai angin. Nah, jadi sekarang ini saatnya memanen, belajar untuk apa namanya, alpukat ini. Makanya di sinilah yang pertama kali dicanangkan oleh Mas Erwin itu sebagai kampung alpukat atau kampung alpukat. Oke, cukup Mas Erwin ya. iya. Oke, mudah-mudahan ngobos kami di kampung Aclak ini, karena kampung Aclak itu orang-orang pintar seperti Mas Erwin ini kan bagian daripada penghuni kampung Aclak. Salah satu cendekia, nah, karena Aclak aliansi cendekiawan dari kampung. Mas Erwin ini salah satu cendekia yang memiliki sebuah visi ke depan yang begitu jauh dan itu menaruh kepedulian kepada masyarakat yang tentu saja kami harapkan apapun yang tadi disampaikan Mas Erwin dengan mengawali penanaman pohon-pohon alpukat ini menjadi inspirasi bagi Anda semua. Terima kasih. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngopi lagi Mas Erwin. Pohonnya ini yang jenis apa ini? Gede-gede. Ini aligator ini. Oh, Ini. gede kayak gini. Ini ya sekilo 4 on, sekilo 8 on. Ini. Ini udah berapa kali panen Mas Erwin? Ini belajar buah, ini tabulan pot Mas Denny, karena ini ada di planter bag ini ya, tabulan pot. Ini belajar buah sudah 2 kali. Dua Sekarang kali. ini. Ya. Mampu panen pertama satu pohon menghasilkan berapa buah itu? Yang pertama mungkin masih kita hanya berani mungkin 5 aja. Oh, Kalau 5 ya? sekarang lebih kayaknya. Heeh. Mungkin 10-an lah Ya, sekarang. Karena puluhan ini ya? batangnya sudah agak besar. Masih belajar Iya. masalahnya ya? Ini jenis kelut. Jadi apa namanya, satu buah bisa 2 kilo, ya. Minimal 1,8, 1,5 kilo. Ini panjang, jadi isinya di sini. Ini masih kecil. Oh gitu ya? Iya. Ini usia berapa tahun pohon ini? Ini usianya 2 tahun masih. 2 tahun ya? 2 tahun. Berarti di sini banyak macam berarti ya? Banyak macamnya. Oke. Panjang-panjang kalau kelut. Iki tutu Aclak senja